Oke, selamat datang di course gua dengan berjudul Boost Laravel Speed ya. Jadi seperti yang di trailer, gimana caranya kita me-optimize si Laravel ini secara performance itu lebih ngebut lagi, nggak lemot seperti yang kita tahu. Laravel app itu lemotnya minta ampun. Dengan segala kekomplitan, komunitas besar, dan kemudahan yang ditawarkan Laravel, memang kita tidak bisa pungkiri Laravel ini adalah salah satu yang lemot lah ya. Jadi kita akan membahas gimana caranya improve secara performance biar lebih ngebut lagi di Laravel. Oke, ini kan kalau kita punya Laravel aplikasi dan diakses banyak orang, biasanya akan lemot. Basically dari default konfigurasinya aja udah lemot. Gimana kalau misalkan kita serve multiple user? Pasti lemot juga ya. Dan itu akan menjadi kendala ketika aplikasi kita itu stuck atau stop working. Nah, kita tidak akan membahas how to improve seperti kayak query N+1, database indexing, caching, queuing, job, lazy loading, minify asset, CDN. Enggak. Itu bukan masalah Laravel. Hampir semua bahasa pemrograman juga punya masalah ini. Jadi, kita tidak akan membahas ini. Soal ini sudah banyak yang bahas dan itu di luar topik dari Laravel itu sendiri. Dan gua di sini akan fokus gimana itu pure masalah Laravel dan gimana caranya kita push performance-nya menjadi lebih baik lagi. Jadi lupakan tentang ini kalian bisa cari tahu di internet dan ini bisa kita solve dan ini bukan masalah ya Laravel. Golang, Next.js, kemudian Node.js, Python dan lain-lain kalau pakai mekanisme dan approaching yang salah, masalah ini juga ada di tempat mereka. Jadi keep in mind kita tidak akan membahas ini, jadi kita fokus ke hal yang paling fundamental yang membuat Laravel itu lemot. Kita mulai dari gimana cara bekerja si PHP application, terutama Laravel itu bekerja ya. Jadi setiap ada browser yang request ke server, basically di belakangnya server itu ada yang namanya web server. Di sini kita pakai contoh Nginx ya. Dia yang nge-serve dari permintaan si user melalui browser di belakangnya si server ini. Kemudian kita ada yang namanya runtime. Apa itu runtime? Runtime itu adalah aplikasi atau binary yang translate si PHP file itu menjadi kode yang mudah dimengerti oleh mesin. Nah, itu adalah si runtime itu sendiri. Jadi si request itu akan diteruskan dari web server ke PHP runtime. Dari situ dia akan memanggil file-file seperti PHP untuk bisa ditranslate dalam bentuk yang dimengerti oleh si web servernya. Nah, dia akan proses, kemudian dia akan generate sebuah HTML, CSS, JS kalau misalkan ada ya. Nah, itu baru diteruskan lagi dan dilanjutkan ke si usernya. Dan muncullah halaman aplikasinya. Kurang lebih secara konsep, cara bekerja si PHP, aplikasi yang berbasis PHP itu seperti itu. Jadi ketika ada PHP masuk, kemudian di-convert dan disampaikan ke browser. Nah, seperti itu terus. Jadi kalian bisa lihat itu ada beberapa loop yang bergantung sama runtime ya. Jadi kalau runtime-nya kenceng, berarti jalannya kenceng. Kalau runtime-nya bermasalah, lemot, jadi kita bisa tahu apa yang terjadi selanjutnya, ya kan? Runtime-nya lemot, dia error, dan akan menjadi kendala. Seperti itu ya. Dan terus gimana? Jadi kita akan fokus untuk me-tweak dari runtime itu sendiri untuk bisa mendapatkan best performance-nya. Jadi kita akan melakukan tune up dari runtime, dari bawaan default, kemudian kita akan tune up di situ ya, kemudian akan ada tune up lagi dengan PHP runtime lain, ya, gue nggak akan spill namanya, tapi kalian kalau udah paham pasti udah tahu itu apa. Kemudian juga ada runtime yang lain lagi, oke? Dan keempat runtime ini kita akan buatkan turnamen. Jadi kita akan performance test masing-masing runtime ini, baik dari default, week pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan nyari performance-nya gimana. Kita akan tes success rate-nya berapa, kemudian ada success request-nya berapa, RPS-nya berapa, kemudian ada kayak berapa cepat itu responnya berapa. Nah, itu kita akan tes menggunakan K6, ya, K6 untuk performance test. Jadi kita akan based on data, dan kita akan coba tes di sana. Nah, kita akan tes mana yang terbaik, kita akan adukan, dan kita akan cari pemenangnya siapa. Dari situ kita akan tahu runtime mana yang paling ngebut. Nah, ketika kita dapat pemenangnya, kita push lagi menjadi load balancer. Apa itu load balancer? Jadi, kita akan spawn multiple, jadi kita horizontal scale, dan kita akan jalankan aplikasinya menggunakan si load balancer ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan dapat pemenangnya dan kita akan spawn multiple dan kita jalankan di belakang load balancer. Harapannya setiap ada request yang masuk kita akan bagi loadnya menjadi ketiga-tiganya ini. Jadi secara teori harusnya lebih kencang. Kita akan cari tahu di course ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita gas ke lesson selanjutnya.